Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat memasuki Prapaskah keempat dan pembukaan Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja. Di tengah pergumulan karena sebaran virus COVID-19, kita tetap beribadah kepada Tuhan dan berjalan dalam iman sambil tetap terus waspada sejauh yang kita bisa dalam sorotan tema berjalan dalam terang ilahi. Mari muliakan Dia. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan sebagai perintah untuk saling mengasihi dalam kehidupan kita berdasarkan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama menyadari akan perjalanan kehidupan kita bahwa kita adalah manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan. Kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan dosa dalam kehidupan kita. Karena itu mari bersama kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri kita. Kita datang mengaku dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, dunia gemetar karena wabah virus corona. Kadang pun gemetar karena hal itu mungkin hingga sekarang. Bahkan mungkin pula ada yang sangat kuat dan tak terpengaruh oleh keadaan itu karena keyakinan iman kepadamu, sehingga menjadi kurang waspada. Namun bagaimanapun kondisi hati kami saat ini, dalam perenungan Prapaskah ini, kami datang dengan kerapuhan kami dan kesadaran bahwa kami penuh dengan dosa, serta memohon kepadamu, Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan, hati kami bertanya, apakah semua ini Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan sedang menguji iman kami, atau Tuhan sedang menegur dunia ini? Kami tak mampu menyelami kecuali tertunduk di hadapan-Mu dan memohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan dan kegelisahan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Firman Tuhan, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia pasal 33 ayat 38. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita kepadanya. Satu, firman Tuhan menuntun kita dalam membawa persembahan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada tersedia makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maliaki 3 ayat 10. Bagi warga jemaat yang ada di dalam ruangan gereja, ada amplop di depan kita masing-masing. Mari berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, datang kepadamu membawa tanda ungkapan syukur kami kepadamu lewat persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini Engkau berkati dan dari dalamnya Tuhan boleh digunakan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati berkat yang masih ada pada kami masing-masing, sehingga kami boleh mempergunakan seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat. Inilah kami datang kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terima hormat dan sembah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, bacaan pertama dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bacaan kedua dari kitab Efesus pasal 5 Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 21, dan bacaan ketiga dari Injil Yohanes pasal 9
ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami datang bersyukur kepadamu, sekalipun di dalam sebuah situasi yang sulit bagi kami bersama-sama, ketika bangsa ini, ketika dunia ini sedang khawatir, bahkan prihatin dengan adanya virus corona yang telah menelan banyak korban jiwa, bahkan sampai ribuan di berbagai negara. Banyak hal yang tidak bisa kami lakukan oleh karena situasi yang darurat ini. Bahkan sampai saat ini ya Tuhan, di hari yang Engkau karuniakan bagi kami untuk kami bersekutu, banyak saudara-saudara kami yang tidak berkesempatan untuk melaksanakan ibadah persekutuan di rumah-Mu yang kudus. Tetapi kami percaya bahwa dimanapun mereka berada saat ini dalam situasi darurat seperti ini, mereka juga sedang beribadah kepadamu ya Tuhan. Bahkan mereka bersama-sama dengan kami saat ini melalui layanan online, bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami, berbagai sarana yang Tuhan sediakan bagi kami bersama-sama dalam situasi yang sulit ini. Saatnya dalam ibadah kami, firman-Mu akan kami baca, kami akan renungkan bersama. Kami mohon hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi kami, Engkau memberikan kemampuan bagi kami. Biarlah sungguh-sungguh kami memahami apa arti firman-Mu ini bagi kehidupan kami, untuk selalu boleh menjadi pegangan hidup kami dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan terus kami jalani dalam hidup ini. Bahkan ya Tuhan, menjadi pegangan hidup kami dalam menghadapi berbagai situasi yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita Injil dari kitab Injil Yohanes pasal 9. Injil Yohanes pasal 9. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, aku adalah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata,
Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga pua. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam selalu bagi kita semua, baik yang ada dalam ruangan di tempat ini maupun Bapak Ibu yang tidak sempat hadir dalam persekutuan seperti yang kita alami saat ini di berbagai tempat. Tema perenungan kita hari ini, berjalan dalam terang ilahi. Berjalan dalam terang ilahi. Lumingklan arangna buang. Bapak Ibu dan saudara, saat ini kita sedang berada dalam sebuah keprihatinan, dalam sebuah situasi yang sulit yang dialami oleh umat Tuhan di berbagai tempat, di berbagai negara, termasuk negara kita Indonesia, dengan munculnya virus corona atau COVID-19. Virus yang telah menelan banyak korban jiwa. Ada ribuan yang telah menjadi korban keganasan dari virus ini. Kita belum tahu pasti virus ini sumbernya dari mana. Saat ini mungkin kita masih bertanya, masih sedang mencari tahu, masih sedang meraba-raba bagaimana virus ini bisa muncul, dari mana, atau mungkin kita bertanya apa dan siapa yang menyebabkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menghadapi suatu masalah ataupun penyakit yang sedang kita alami, kita punya pemahaman serta kadang melihat sudut pandang yang berbeda. Seperti kisah yang dialami oleh seorang yang buta sejak lahir dalam pembacaan kita tadi. Para murid melihat dari canda pandang yang berbeda dengan mencari penyebab, siapa yang menyebabkan anak ini menjadi buta sejak lahirnya. Pertanyaan yang dilontarkan murid kepada Yesus, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Murid ingin mencari tahu mengapa anak ini bisa buta sejak lahirnya. Bahkan mereka langsung menunjuk penyebab orang ini buta karena dosa yang dibuat, entah
anak ini sendiri ataukah orang tuanya? Jangan-jangan atau mungkin juga pertanyaan yang sama sedang dalam pikiran kita dengan adanya virus corona saat ini. Siapa yang menjadi penyebab semuanya ini? Siapa yang bersalah, siapa yang berdosa? Apakah yang sudah menjadi korban atau yang sedang terinfeksi yang menjadi penyebab, ataukah kita sedang saling menduduh? Apakah mungkin ini karena soal peperangan ekonomi yang terjadi dengan bangsa-bangsa yang mapan? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jawaban Yesus kepada murid-muridnya, bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dalam ayat yang ketiga bagian pembaca, sekali lagi jawaban Yesus kepada para muridnya, bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di sini Yesus mau membetulkan pemahaman para murid dan juga mungkin menjadi pemahaman kita bersama-sama bahwa ya, setiap penyakit yang berat itu adalah pasti sebagai akibat dari suatu dosa. Ya, sekali lagi bahwa Yesus mau membetulkan pemahaman para murid bahwa setiap penyakit yang berat itu adalah sebagai akibat dari suatu dosa. Kadang-kadang penyakit disebabkan oleh dosa yang serius, sehingga muncul pula penyakit yang serius seperti yang dialami oleh orang buta ini. Itu menjadi sebuah pemahaman bagi para murid yang mau dibetulkan oleh Yesus. Tidak selalu dan tidak selamanya. Iya, bisa ya, bisa tidak. Kita tidak tahu, semua ada dalam rancangan Tuhan. Kadang-kadang penderitaan diisi karena ada maksud-maksud tertentu yang Allah menyatakan ada maksud ilahi, yaitu untuk menunjukkan kemurahan, untuk menunjukkan kasih dan kuasa Allah dalam kehidupan setiap orang. Seringkali dalam dunia ini, ya, kita mungkin bisa melihat ada orang yang baik, ada orang yang tidak bersalah, tetapi kemudian mengalami penderitaan yang luar biasa, mengalami penderitaan yang begitu berat. Atau mungkin sebaliknya, orang yang jahat, ya, kita melihat bahwa mereka justru baik-baik saja dalam kehidupan mereka. Mazmur 73 bisa kita bandingkan, bisa kita lihat tentang bagaimana situasi yang terjadi. Yesus mau menjelaskan tentang pekerjaan yang harus dia lakukan sebagai yang diutus oleh Bapaknya, sebagai yang diperkenankan oleh Bapaknya. Kita mengingat ketika peristiwa dia dipermuliakan di atas gunung, suara yang terdengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus mau mempertegas, mau memperlihatkan siapa sesungguhnya dia, bahwa dialah yang diperkenankan oleh Bapaknya untuk mau menyatakan kemuliaan kasih dan kuasa Allah bagi setiap orang, termasuk kepada orang buta tadi. Dia juga mau mempertegaskan dan memperlihatkan bahwa
Sesungguhnya Dialah terang. Seperti dalam ayat yang kelima pembacaan kita tadi, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, terang bagi setiap orang yang berada dalam kegelapan, terang bagi setiap orang yang masih dikuasai oleh berbagai situasi yang menyebabkan mereka selalu hidup di dalam kegelapan. Dia bahwa Dialah gembala yang baik yang akan selalu menuntun domba-dombanya, yang akan menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi domba-dombanya, memberikan ketenangan, kesejukan dalam berbagai situasi seperti yang dialami oleh orang buta ini, dan juga situasi yang juga sedang kita alami saat ini. Hal tentang siapa sesungguhnya Dia terjawab akan kuasa dan kemuliaan yang Allah nyatakan ketika Dia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah, mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan menyuruh membasuh dirinya dalam kolam Siloam. Kolam yang berarti yang diutus. Sekali lagi bahwa mempertegas bahwa Dialah yang diutus oleh Bapaknya untuk menyatakan kemuliaan, untuk menyatakan kasih dan kuasanya. Di kolam Siloam inilah Allah menyatakan kemuliaan dan kuasanya, memelekkan mata orang yang buta tadi. Ketika sesudah ia kembali dengan mata yang sudah melek atau sudah melihat. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, peristiwa ini tentu akan membuka mata setiap orang untuk lebih mengenal siapa sesungguhnya Yesus. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang mau dinyatakan melalui Dia, bukan hanya melalui peristiwa kepada orang buta tadi, tetapi juga dengan berbagai cara yang Allah nyatakan melalui Yesus Kristus, untuk bagaimana menyatakan kemuliaan, menyatakan kasih-Nya, menyatakan kemuliaan-Nya di dalam kehidupan kita bersama-sama. Kita pun tentunya percaya dan berharap bahwa Allah mengasihi kita, Allah tetap menolong kita di tengah berbagai situasi, kondisi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Ketika mungkin saat ini kita sedang tidak berdaya oleh karena berbagai persoalan-persoalan yang terjadi, baik dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga kita, dalam jemaat, atau situasi yang sedang dialami oleh bangsa negara ini, bahkan dunia ini. Kita yakin dengan iman kita bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang mau dinyatakan. Allah mau menyatakan kuasanya, kemuliaannya, kasih-Nya bagi dunia, bagi negara kita, dan bahkan bagi setiap orang dalam berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi. Tentu bersama-sama kita menyadari akan segala keterbatasan kita, akan siapa kita di hadapan Tuhan, karena memang kita sulit untuk memahami setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Bahkan mungkin kita seperti para murid yang saling mempersalahkan, saling menuduh satu dengan yang lain. Siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang menjadi penyebabnya, dan lain sebagainya. Atau ketika situasi yang sedang terjadi saat ini, upaya yang kita lakukan bersama-sama dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita,
Lalu kemudian bahkan mungkin kita saling menyerang. Apakah kita masih beriman? Apakah kita masih percaya akan kuasa Tuhan? Dan lain sebagainya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita mendoakan beberapa anggota jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang dirawat di rumah mereka masing-masing. Juga mendoakan saudara-saudara kita di berbagai tempat, di berbagai negara yang juga saat ini sedang dalam penanganan medis oleh karena terinfeksi virus corona. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya bahwa dengan cara Tuhan sendiri boleh menyatakan kemuliaan, kasih dan kuasa melalui berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Seperti yang Tuhan telah nyatakan bagi seorang yang buta sejak lahirnya, bahwa bukan karena dosa dan kesalahannya, bukan karena dosa orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah mau dinyatakan melalui peristiwa ini. Pun di dalam kehidupan kami bersama-sama, ketika ada begitu banyak hal yang terjadi, berbagai situasi yang sulit kami alami, kami percaya bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang mau dinyatakan, kuasa, kemuliaan dan kasih Allah menyatakan. Dan biarlah ya Tuhan, kami semakin dimampukan untuk boleh melihat dan menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan melalui berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami bersama-sama. Kami berdoa bagi anak-anak kami, bagi saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka. Anak-anak kami dalam menjalani masa muda mereka, Tuhan peliharakan mereka. Biar mereka tetap berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tuhan tetap menuntun kehidupan mereka, sehingga mereka juga tetap merasakan bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan mereka dalam segala keberadaan mereka. Anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu, berkati perjuangan mereka Tuhan. Bahkan jika mungkin ya Tuhan, Engkau memberkati dalam segala situasi, segala keadaan yang sulit bagi mereka. Ketika anak-anak kami yang harus berjuang melalui ujian yang akan mereka jalani, dan sekalipun ya Tuhan saat ini semuanya harus tertunda oleh karena keadaan yang darurat ini, kami pun yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti senantiasa boleh menyatakan yang terbaik bagi mereka melalui pemerintah kami. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa mereka terus boleh belajar, menuntut ilmu dengan baik, sekalipun melalui sebuah situasi yang sulit karena harus belajar dari rumah mereka masing-masing. Tapi kami percaya bahwa semuanya Tuhan nyatakan demi untuk kebaikan bagi kami semua. Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, kami terus berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk semua rencana kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu boleh menunjukkan yang terbaik bagi kami. Ketika ada begitu banyak hal, begitu ada banyak rencana-rencana yang harus kami tunda oleh karena situasi yang tidak memungkinkan, kami pun percaya bahwa Tuhanlah yang membukakan jalan yang terbaik bagi kami, menunjukkan waktu yang tepat bagi kami untuk boleh kami melaksanakan segala rencana-rencana kami. Kami berdoa untuk rencana pembangunan gedung gereja jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati panitia, berkati majelis gereja, bahkan semua umat Tuhan, untuk bersama-sama terus memikirkan waktu yang tepat untuk memulai pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa ketika Tuhan campur tangan dalam semua rencana ini, kami pun yakin dan percaya
bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, melalui pelayanan yang boleh kami angkat bersama-sama hari ini, kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memakai kami semua. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memakai Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melalui Komisi Liturgi Gereja Toraja yang boleh bekerja sama dengan kami, bersama dengan saudara kami di berbagai tempat yang boleh menyiarkan secara langsung ibadah saat ini, sehingga saudara-saudara kami di berbagai tempat boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dan juga bersama dengan kami, sekalipun melalui ibadah online. Terima kasih ya Tuhan, semua yang Tuhan boleh pakai dalam segala situasi yang sedang kami alami. Terima kasih ya Tuhan. Ini ungkapan syukur kami, ini doa kami. Ampuni kami ya Tuhan. Terima dan dengarkan kami yang datang kepadamu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Tuhan yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, yakinlah bahwa Tuhan akan melindungi kita dalam ketidakberdayaan menghadapi berbagai bahaya dan virus yang tidak kelihatan. Tetaplah berjalan dalam terang ilahi. Namun sementara itu, tetaplah waspada, jaga kesehatan, dan ikuti saran dari mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita semua. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nyanyian syukur atas selesainya ibadah kita pada pagi hari ini. Amin, amin. Dalam
teman-teman, kita bersyukur bahwa kita boleh mengikuti peribadahan bersama. Semoga teman-teman di berbagai tempat yang mengikuti acara pada saat ini boleh mengikutinya dengan lancar. Pak Sekum. Dan kita garis bawahi bukan mengikuti sebagai penonton, tapi mengikuti sebagai yang terlibat dalam ibadah jemaat. Betul, betul. Ini memang suatu pengalaman yang cukup unik. Saya sendiri saya kira satu di antara sekian banyak orang yang baru kali pertama mengalami bagaimana merasakan suatu persekutuan dalam, saya kira, lingkup yang lebih luas, walaupun ada batas ruang dan waktu yang tentu saja akan menjadi berbeda kalau kita mengalami bagaimana berhimpun sebagai umat di suatu tempat. Ada sekitar 5.000. Tapi kita sudah ya dengan sekitar 5.000 pemirsa YouTube. Ya, pemirsa YouTube Di Facebook kalau juga mereka ada. berkelompok berarti bisa puluhan ribu. Di Facebook juga sekitar 5.000-an. Di Facebook 5.000-an, dan saya kira Toraja TV. Toraja TV melalui belum TS Channel. Melalui TS Channel. Jumlah yang cukup besar. Tidak saya kenal mereka, berapa yang saya tahu ikut. Tapi saya kali ini mengalami suatu pengalaman spiritual yang agak unik. Ya. Bisa terlibat dalam suatu persekutuan ibadah jemaat, menyanyi bersama, ikut berdoa. Pokoknya semua akta liturgi kami ikuti dengan baik di rumah. Ya, oke. Ya, dan makasih Pak Sekum, Bapak Pendeta Sulaiman Alolinggi, Sekretaris Umum BPS Gereja Toraja. Terima kasih kepada Majelis Gereja Jemaat Rantepao yang telah mengizinkan kita untuk boleh meliput acara pada saat ini, dan kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain, dan kita percaya Tuhan akan membebaskan kita dan kita semua bersatu padu untuk memutus penyebaran virus corona. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan dimuliakan.